Ketemu lagi dengan saya Nur Aziza Sri Udayani pada channel Nur Aziza Sri Udayani. Bersama saya, mari kita belajar membahas contoh soal UTBK SBMPTN agar prestasi dapat kita gapai. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama, dua perahu di sungai bergerak lurus saling mendatangi. Laju perahu pertama dan kedua relatif terhadap tanah adalah V dan 2V. Ketika jarak kedua perahu 72 meter dan air sungai tidak mengalir, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama 20 detik. Jika jarak kedua perahu 72 meter dan air sungai mengalir searah perahu pertama dengan laju 1 meter per sekon, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama A. 18 detik, B. 19 detik, C. 20 detik, D. 21 detik, E. 22 detik. Pembahasan. Untuk membahas soal ini, kita lihat gambar sebelumnya. Dalam soal, tanpa ada arus sehingga berlaku GLB. Kita lihat perahu pertama, V sama dengan S per T, sehingga kita masukkan nilainya karena S-nya adalah X, maka V sama dengan X per 20, sehingga X sama dengan 20V. Untuk perahu 2, V sama dengan S per T, karena S-nya sama dengan 72 min X, maka nilainya menjadi 2V sama dengan 72 min X per 20, karena V adalah 2V. Sehingga kemudian kita masukkan nilai X dari perahu pertama, maka diperoleh 40V sama dengan 72 min 20V. Dan V-nya adalah 1,2 meter per sekon. Dengan adanya arus sungai, V-nya sama dengan 1 meter per sekon, maka pada perahu 1, X sama dengan V1 ditambah V sungai dikalikan T. Kita masukkan nilainya, maka X sama dengan 1,2 ditambah 1 dikalikan T. Hasilnya sama dengan 2,2 T. Sekarang kita lihat perahu 2, S sama dengan V kali T, yaitu V2 dikurangi V sungai dikalikan T. Sementara S-nya adalah 72 min X, maka kita masukkan nilainya menjadi 72 min X sama dengan 2,4 dikurang 1 dikalikan T sama dengan 1,4 T. Di sini kita peroleh dua persamaan, yaitu X sama dengan 2,2 T dan 72 min X sama dengan 1,4 T. Maka kedua persamaan ini kita eliminasikan. Jadi kita eliminasikan kedua persamaan tersebut, maka diperoleh X sama dengan 2,2 T ditambah dengan 72 min X sama dengan 1,4 T. Hasilnya sama dengan 72 sama dengan 3,6 T, sehingga T sama dengan 20 sekon. Jawabannya C. Soal nomor 2. Soal gerak vertikal ke atas termasuk level 3. Sebuah batu dilemparkan dari tanah vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan akar 7 meter per sekon. Ketika sampai di ketinggian H, kecepatannya V, sedangkan ketika ketinggiannya 2 kalinya, kecepatannya menjadi setengahnya. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, nilai H adalah A. 1 per 20 meter, B. 1 per 10 meter, C. 3 per 20 meter, D. 1 per 5 meter, E. 1 per 4 meter. Pembahasan. Untuk soal vertikal ke atas, kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Pada kondisi pertama, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH1, yaitu pada ketinggian H1 sama dengan H. Maka V1 kuadrat sama dengan, kita masukkan V0-nya adalah akar 7, sehingga akar 7 kuadrat min 2GH
sehingga diperoleh V1 kuadrat sama dengan 7 min 2GH. Kemudian ketika kecepatan kedua, yaitu pada kondisi kedua, V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH2. Kemudian kita masukkan kecepatan pada kondisi kedua, yaitu setengah kali kecepatan pertama. Kita masukkan nilainya, maka setengah V1 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat dikurangi 2G dikalikan 2H, karena ketinggian pada kondisi kedua ini hanya 2 kali H. Maka kita kalikan, hasilnya diperoleh 1/4 dikali 7 min 2GH sama dengan 7 min 4GH. 7 min 2GH sama dengan 4 kali 7 min 4GH. 7 min 2GH sama dengan 28 dikurangi 16GH. 14GH sama dengan 21. Kemudian kita masukkan nilai G-nya, 14 dikalikan 10 dikali H sama dengan 21. 140H sama dengan 21. Kita peroleh H sama dengan 21/140. Maka H-nya sama dengan 3/20. Jawabannya adalah C. Soal gaya dan hukum Newton. Sangkar S bermasa 10 kg berisi benda B bermasa 40 kg. Ditarik dengan tali vertikal ke atas oleh gaya sebesar 600 Newton seperti gambar di bawah. Besar gaya normal yang dialami benda dari dasar sangkar adalah gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, kita lihat sigma gaya yang terjadi pada sangkar, yaitu gaya ke atas dan gaya berat. Total gaya yang dihasilkan adalah F dikurangi sigma M dikali G, di mana M dikali G adalah gaya berat ke bawah, sementara F adalah gaya tali, gaya ke atas. Sehingga rumusnya menjadi F min sigma M dikali G sama dengan sigma M dikali A. Kita masukkan angkanya, 600 dikurangi 10 ditambah 40 dikalikan 10 sama dengan 10 ditambah 40 dikalikan A. Hasilnya 600 dikurangi 500 sama dengan 50A. 100 sama dengan 50A. Akhirnya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk gaya normal di benda B, N dikurangi gaya berat di B sama dengan massa di B dikalikan percepatan. N min massa B dikalikan gravitasi sama dengan massa di B dikalikan A. Sehingga N sama dengan massa di B dikalikan A ditambah dengan massa di B dikalikan G. Sama dengan massa di B dikali A tambah G sama dengan 40 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 480 Newton. Jawaban B. Soal nomor 4. Soal nomor 4 tentang rotasi dan dinamika benda tegar. Sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut omega hingga lintasan batu berbentuk lingkaran pada bidang horizontal dan tali membentuk sudut theta terhadap vertikal. Lihat gambar di samping kiri. Pertanyaannya adalah, berapakah laju sudut batu tersebut? A. Omega sama dengan akar G per L sin theta. B.
Omega sama dengan akar G sin theta per L. C. Omega sama dengan akar G per L cos theta. D. Omega sama dengan akar G cos theta per L. E. Omega sama dengan akar L per G cos theta. Pembahasan. Untuk membahas soal rotasi dan dinamika benda tegar, kita lihat gambar. Di dalam gambar terdapat dua persamaan yang akan kita peroleh, yaitu yang pertama persamaan gerak dalam arah horizontal, yang kedua persamaan gerak dalam arah vertikal. Untuk persamaan gerak dalam arah horizontal adalah T1 sin theta sama dengan M omega kuadrat L sin theta. Persamaan gerak dalam arah vertikal yaitu T1 cos theta sama dengan M dikali G. Untuk mencari T1-nya berarti sama dengan M kali G per cos theta. Kemudian kita substitusikan T1 ke persamaan awal, sehingga Mg cos theta dikalikan sin theta sama dengan M omega kuadrat L sin theta. Omega kuadrat sama dengan Mg sin theta per L M cos theta sin theta, sehingga G sama dengan omega kuadrat sama dengan G per L cos theta, sehingga kita peroleh omega adalah akar dari G per L cos theta, sehingga jawabannya adalah C. Soal tentang gravitasi. Seseorang sedang melakukan eksperimen dengan menjatuhkan benda vertikal ke bawah tanpa diberi kecepatan awal apapun pada suatu ketinggian tertentu. Waktu tempuh tercepat untuk sampai ke permukaan planet terjadi pada planet A. Bumi, B. Mars, C. Jupiter, D. Neptunus, E. Saturnus. Pembahasan. Untuk persamaan gerak jatuh bebas berlaku Y sama dengan setengah GT kuadrat. T sama dengan akar 2Y per G, sehingga T sama dengan akar 1 per G. Waktu jatuh berbanding terbalik dengan akar dari percepatan gravitasi. Artinya, semakin besar percepatan gravitasi suatu planet, maka benda akan dengan cepat menuju permukaan planet. Berarti, makin singkat waktu jatuhnya. Berdasarkan tabel nilai gravitasi, urutan planet yang memiliki gravitasi dari yang terbesar adalah Jupiter, Neptunus, Bumi, Saturnus, dan Mars. Jawabannya adalah C. Sekian dan terima kasih. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, tonton terus setiap videonya dan lanjutkan ke video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.